Baik, kali ini kita akan mempelajari materi kimia tentang koloid. Mari kita pelajari. Nah, sistem atau campuran kimia terbagi 3 bagian, yaitu suspensi, larutan, dan koloid. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang koloid. Koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Jika pada larutan, sistem terbagi atas 2, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pada koloid juga demikian, hanya nama dan penyebutannya berbeda. Nah, pada sistem koloid, sistemnya terbagi atas yang pertama, fase terdispersi, atau kalau di larutan disebut dengan zat terlarut. Nah, fase terdispersi ini adalah zat yang didispersikan. Nah, bagian kedua adalah medium pendispersi, atau bisa kita sebut sebagai pelarut. Nah, medium pendispersi ini adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi. Koloid tergolong campuran heterogen. Walaupun tampak homogen secara makroskopis, karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Nah, begitu. Mudah-mudahan sampai di sini masih paham ya. Baik, kita akan bahas satu persatu sistem atau campuran kimia itu. Yang pertama, sistem larutan. Nah, sistem larutan mempunyai ciri-ciri, yakni satu, dispersi disebut dengan dispersi molekuler. Nah, sifat campuran pada sistem larutan adalah homogen, dalam artian tidak terlihat perbedaan antara pelarut dengan terlarut, baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Nah, berdasarkan dimensi partikelnya, maka larutan itu merupakan sistem yang mempunyai ukuran partikel kurang atau lebih kecil dari 1 nanometer. Sangat kecil tentunya. Ya, memang. Dan selanjutnya sistem pada larutan adalah sistem satu fase. Dan sistemnya ini relatif stabil. Dan yang terakhir, sistem larutan tidak dapat disaring. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sistem larutan ini adalah larutan gula, larutan garam, alkohol, cuka, air laut, dan banyak contoh lainnya. Nah, kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu sistem suspensi. Nah, sistem suspensi memiliki ciri-ciri antara lain. Satu, dispersinya disebut dispersi kasar. Yang kedua, sistem suspensi sifat campurannya adalah heterogen. Ya, heterogen dapat diartikan dapat dilihat dengan mata atau kasat mata tanpa harus menggunakan mikroskop. Selanjutnya, dimensi atau ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Ya. Kita boleh dikatakan lebih atau sama dengan 100 nanometer. Nah, sistemnya terlihat 2 fase. Dan biasanya sistem suspensi ini tidak stabil. Nah, pada sistem suspensi ini dapat kita lakukan penyaringan. Ada beberapa contoh sistem suspensi, misalnya air keruh,
air berpasir, kopi, dan campuran antara air dan minyak. Oke, yang ketiga yang kita bahas adalah sistem koloid. Nah, kalau sistem koloid ini memiliki ciri-ciri antara lain. Cara dispersinya disebut dengan dispersi koloid. Campuran koloid ini bersifat homogen secara makroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. Ukuran atau dimensi partikelnya berada di antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, inilah sebabnya di awal disebutkan koloid adalah campuran yang keberadaannya berada di antara larutan dan suspensi. Nah, selanjutnya sistem koloid terdiri dari 2 fase, dan sistem ini juga relatif stabil. Dan yang terakhir, sistem koloid tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ada banyak. Misalnya tinta, cat, darah. Nah, darah kita ternyata sistem koloid loh. Lalu sabun, asap, susu, dan banyak lagi contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sampai sini sudah dapat gambaran kan? Ya, mudah-mudahan. Nah, baik, sekarang kita pelajari jenis-jenis koloid. Nah, berdasarkan fase terdispersinya, koloid terbagi 3, yaitu yang pertama sol. Nah, yang fase terdispersinya adalah padat. Yang kedua adalah emulsi, yang fase terdispersinya cair. Dan yang ketiga yaitu buih, yaitu koloid yang fase terdispersinya gas. Oke, baik, untuk memudahkan kita, mari kita lihat tabel berikut. Nah, susah ya menghafalnya? Ya, sebenarnya enggak lah ya. Mari kita lihat. Nah, untuk memudahkan, intinya kita harus mengingat kembali kepada pembagian atau jenis-jenis koloid berdasarkan fase tadi. Nah, kalau terdispersinya padat, apapun jenis mediumnya, ya, hasil jenisnya nanti pasti sol. Ya. Nah, kita tinggal menghafal namanya apa. Nah, nama koloidnya itu bergantung kepada medium pendispersi. Kalau padat, namanya sol padat. Kalau cair, namanya sol. Dan kalau gas, namanya aerosol padat. Nah, kalian tinggal menghafal contohnya masing-masing. Nah, demikian juga jika fase terdispersinya cair, ya, apapun mediumnya, ya, jenisnya pasti emulsi. Nah, namanya kita tinggal menghafal. Nah, kalau medium pendispersinya padat, ya, namanya emulsi padat, ya, disebut dengan gel, ya. Kalau medium pendispersinya cair, namanya disebut emulsi cair atau emulsi saja. Nah, kalau medium pendispersinya gas, ya, jenisnya emulsi gas, namanya aerosol cair. Nah, begitu juga kalau fase terdispersinya gas. Nah, kalau fase terdispersinya gas ini, medium pendispersinya hanya 2, yaitu padat dan cair. Nah, kalau terdispersinya gas, maka jenisnya pasti buih, ya. Berdasarkan medium pendispersinya tadi,
namanya jenisnya adalah buih padat dan buih cair. Namanya juga buih padat, dan untuk buih cair namanya hanya buih. Nah, mudah bukan untuk mengingatnya? Nah, mudah-mudahan kalian bisa menghafalkannya. Oke, pelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pelajaran atau materi selanjutnya di video selanjutnya.